Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Sebut saja namanya Mas Wawan. Wawan usianya sekitar 35 tahun. Kejadian ini menimpa kakaknya, Mila. Oh ya, Wawan mengajak saya bertemu karena dia juga dari Pontianak. Katanya, dia sedang saat menemukan akun saya yang banyak bercerita dengan latar belakang Kalimantan Barat. Menurut Wawan, seingatnya cerita ini berlangsung sekitar tahun 2004 atau 2005. Kakaknya berusia 19 tahun waktu itu, masih baru lulus SMA. Mila adalah anak yang pintar di sekolah. Peringkatnya paling turun ya peringkat 3. Juara 1 udah langganan. Tapi sayang, keinginannya untuk kuliah harus terkendala ekonomi keluarga yang buruk. Ayah Mila dan Wawan hanya seorang tukang becak di pasar. Ibunya sakit-sakitan di rumah. Wawan masih SMP waktu itu. Karena itulah, Mila terpaksa mencari kerja. Dari kenalan ayahnya, Mila mendapat pekerjaan di sebuah toko. Toko itu milik Tamrin, seorang pria berusia 34 tahunan. Tamrin dulunya begajulan. Sewaktu-waktu ia merantau ke Malaysia. Ketika pulang, ia membawa banyak uang. Uangnya untuk modal membuat toko. Begitulah ia kemudian dikenal sebagai orang kaya. Soal percintaan, Tamrin kurang beruntung. Ia sudah 2 kali menikah. Istri pertamanya meninggal karena kecelakaan. Sedangkan istri keduanya raib entah kemana. Katanya kabur dengan seorang pria ke Malaysia. Secara penampilan, Tamrin cukup menarik bagi wanita-wanita yang sering datang ke tokonya. Rambutnya klimis, bajunya necis. Selain itu, Tamrin terkenal ramah dan baik. Sudah beberapa wanita yang mendekati Tamrin, tapi Tamrin pilih-pilih. Sampai dia berjumpa Mila, hatinya berbunga-bunga. Maka tak jarang kalau sepi pembeli, Tamrin iseng menggoda. Mila awalnya tak tertarik, tapi terus digoda, membuat Mila mulai sering melirik. Tamrin tak buruk juga, apalagi Tamrin bilang kalau Mila mau dinikahi. Ia mau menguliahkan Mila walau sampai S3. Maka setelah memantapkan diri menerima cinta Tamrin, Mila menikah dengan penuh sukacita. Acaranya besar-besaran, seolah-olah itu pernikahan pertama Tamrin. Semua orang memandang Mila sebagai wanita yang beruntung. Tapi semua kebahagiaan Mila segera berakhir ketika acara selesai. Karena rumah Mila kecil dan tak ada kamar, Tamrin izin ke orang tua Mila untuk langsung membawa Mila ke rumahnya saja. Karena mengerti bahwa pengantin baru hendak mantap-mantap, orang tua Mila setuju. Sesampainya di rumah Tamrin yang besar, Mila langsung diajak ke sebuah kamar. Kamar itu sungguh besar, dengan sebuah dipan di tengah ruangan. Ada taburan bunga melati di atas kasur. Wanginya memenuhi kamar yang tak berjendela itu. "Tunggulah di sini, aku ada urusan sebentar," kata Tamrin memegang pipi Mila. "Baiklah, abang." Mila pun tersenyum. Ia sungguh bahagia. "Kamu mandilah dulu sana. Pasti lelah kan?" kata Tamrin lagi. "Pasti. Tidak mungkin kan Mila tidur dengan abang dengan keadaan bau ketek begini," kata Mila. Resepsi seharian membuat tubuhnya penat.
Ketika Tamrin keluar kamar, Mila bergegas mandi. Kamar mandinya juga luas. Airnya bisa diatur dingin atau hangatnya. Mila sempat kaget saat air yang mengucur terlalu panas. Setelah bisa menyesuaikan suhu, barulah Mila mulai mandi. Anehnya, air yang mengalir itu tercium begitu harum, seumpama bunga melati. Hebat, bahkan air mandi bisa dibuat wangi seperti ini. Kalau kaya, apa saja memang bisa ya, pikir Mila. Setelah mandi, Mila mengenakan baju, lalu tiduran di kasur. Nah, setelah sejam sendirian di kamar, Tamrin tak datang juga. Mila penasaran, lalu hendak keluar kamar. Tapi, pintu tak bisa dibuka, terkunci dari luar. Mila tak tahu kenapa ia dikunci di dalam. Tapi ia masih berpikir baik. Mungkin Tamrin ingin Mila lebih aman di dalam. Karena terlalu lelah, Mila merasa sangat mengantuk. Kepalanya terasa berat. Lalu perlahan-lahan, Mila pun tertidur. Di tengah malam, Mila merasakan ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Tangan orang itu mengelus lengannya, lalu ke arah perut, lalu terus turun. Dalam keadaan setengah sadar, Mila mulai merasakan sensasi yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Tubuhnya menggelincang, lalu Mila mulai memutar tubuhnya menghadap orang yang pastilah si Tamrin itu. Namun tubuh Mila kaku ketika melihat sosok yang memeluknya. Sesosok makhluk hitam, legam dengan mata merah, perutnya buncit, dan gigi kekuningan menyeringai di depannya. Liurnya menetes dengan aroma busuk, bukan kepalang. Lalu Mila melompat dari ranjang. Ia berlari ke arah pintu. Tapi pintu masih terkunci rapat. Ia pun menjerit sekuat tenaga, tapi tak ada yang membukakan pintu. Entahlah kemana Tamrin. Tapi sosok itu sudah mendekat dan menggerayangi tubuhnya. Tubuh Mila lama-kelamaan menjadi lemas. Selang beberapa menit Mila kelelahan, berteriak, lalu jatuh pingsan. Paginya Mila terbangun, tanpa sehelai benang di tubuhnya. Di dekatnya Tamrin sedang memunguti bunga-bunga layu dan memasukkannya ke dalam plastik hitam. Dialah yang harus kau layani. Selama dia puas, kau akan dapat menikmati semua kemewahan ini. Kau juga bisa kuliah sesuai yang kau inginkan, kata Tamrin seolah-olah dapat membaca pertanyaan di kepala Mila. Apa maksudnya? Jadi kau bersekutu dengan setan? Kata Mila. Kamu pikir semua ini bisa didapat dengan cepat hanya dengan berdagang, Mila? Terserah. Tapi aku akan pergi. Aku tidak mau terlibat. Kau itu jahat, Tamrin. Mila pun menangis. Masih terbayang di kepala Mila apa yang ia alami semalam. Benar-benar mengerikan. Semua bayangan itu membuatnya mual dan ingin muntah. Lalu Mila lari ke kamar mandi dan memutuskan isi perutnya. Tamrin pun berdiri di depan pintu kamar mandi. Kau tidak bisa lari, Mila. Sekali kau lari, maka nasibmu akan sama dengan dua istriku terdahulu, kata Tamrin. Apa maksud kamu, Tamrin? Jawab Mila. Hilang, Mila. Kau akan hilang, kata Tamrin. Mila pun terdiam. Itu adalah sebuah ancaman. Kau pasti lelah kan? Istirahatlah, kata Tamrin. Oh iya, jaga mulutmu. Kalau sampai ada berita buruk yang beredar soal aku, itu pasti dari kamu, dan kamu tahu resikonya, kata Tamrin sambil membawa kantong berisi bunga itu keluar. Dari kebahagiaan luar biasa, dada Mila kini dipenuhi rasa takut luar biasa. Ia menangis sekeras-kerasnya, membanting perabotan di kamar sesukanya. Ia berang, tapi tak tahu harus bagaimana. Ketika waktu beranjak siang, Tamrin pun datang dengan makanan.
Kau tak perlu khawatir, Mila. Kau tak perlu memasak dan mengurus rumah. Semua bisa ku kerjakan sendiri. Kau hanya perlu melayani Tuan, kata Tamrin. Mila pun terdiam, tak menyahut. Ketika Tamrin pergi, pintu kembali dikunci. Mila merasa dirinya disekap. Nanti, ketika kau sudah terbiasa, kau boleh pergi kemanapun. Tapi sekarang, aku tak ingin kau lari, Mila, kata Tamrin. Di malam kedua, di rumah Tamrin, Mila tak dapat tidur. Bayangan sosok menyeramkan itu membuatnya merasa sangat takut. Apakah sosok itu akan datang lagi malam ini? Keringat dingin mengalir. Mila pun menangis semalaman. Di paginya, Tamrin membuka pintu kamar itu. Ikutlah denganku, Mila. Kita perlu berbicara, kata Tamrin. Mila pun membuntuti Tamrin dari belakang. Mereka lalu duduk di ruang tamu. Kau tahu, Mila, kita sama-sama terjebak. Kau korbankan aku. Sekarang, kau bilang kau terjebak. Aku yang kau jebak, Tamrin, kata Mila. Tapi, bila tak aku lakukan, aku yang akan menanggung derita ini, Mila. Aku sudah bersumpah dan berjanji pada Tuan, kata Tamrin. Tapi, itu bukan urusanku. Kau mati pun, aku tak peduli, kata Mila. Aku mengerti perasaan kamu, Mila. Aku mengerti. Pembual kau, Tamrin. Sekali pembual, kau tetap pembual. Mila pun berteriak garang. Tamrin pun terdiam. Mila, aku ingin membuat penawaran. Aku hanya ingin bebas dari semua ini. Tak mungkin. Sekali kau menolak Tuan, kau akan dihukumnya. Aku tak peduli. Kau ingin membuat bapak dan ibumu sedih, kata Tamrin lagi. Kau tahu, Mila, dia tak selalu datang. Ia hanya akan datang sebulan sekali. Kau hanya perlu melayaninya sebulan sekali. Sisanya, kau dapat bersenang-senang dengan semua harta yang aku punya, kata Tamrin. Aku yang kau korbankan. Kau juga yang menikmati semua harta ini, kata Mila. Penderitaanku membuat perjanjian dengan Tuan tak kalah pedih, Mila, kata Tamrin. Pilihanmu hanya dua. Menolak, lalu hilang, dan keluargamu sedih. Atau berkorban menikmati kekayaan, lalu mengobati ibumu yang sakit-sakitan itu, kata Tamrin. Mila pun tak menjawab, hingga Tamrin pun pergi. Berhari-hari, Mila memikirkan kata-kata Tamrin itu. Di sepanjang malam yang dia lalui, dengan rasa trauma yang dalam. Pernah ia berniat bunuh diri. Tapi ketika terbayang wajah ibu dan bapaknya, dipendamnya perasaan itu dalam-dalam. Suatu malam, Mila mengalami sebuah peristiwa aneh. Di antara tidur dan bangun, ia mendengar seorang perempuan menyebut namanya. Mila, Mila, Mila. Ketika Mila membuka mata, ia seperti melihat seorang wanita berdiri di pojok kamar. Namun tak lama, sosok itu pun menghilang. Sekian detik kemudian, di kejauhan, Mila mendengar suara pekik kesakitan. Mila tak dapat tidur. Pikirannya melayang-layang. Sosok apa itu? Adakah hubungan dengan makhluk hitam legam itu? 2 minggu dihantui rasa takut dan ngeri, Mila menerima kabar yang tak menyenangkan. Di suatu siang, Tamrin pulang dengan tergesa. Kita harus ke rumah sakit, Mila, kata Tamrin. Ada apa? Tanya Mila. Ibu kamu, Mila, kata Tamrin. Mila pun panik dan mengikuti Tamrin. Kenapa kau mengajakku menjenguk ibu setelah kau kurung aku di rumah? Kalau kau tidak menjenguk, kata Mila. Kalau kau tidak menjenguk dan menjaganya, orang-orang akan curiga, Mila. Lagi pula, aku percaya kamu tak akan macam-macam. Kalau kau membelot, Tuhan akan menghancurkanmu
juga keluargamu, Mila, kata Tamrin. Mila pun bergidik. Jebakan itu susah dihindarinya. Barangkali yang bisa ia lakukan hanyalah pasrah. Melihat ibunya terbaring lemah, Mila merasa sangat sedih. Tapi hari itu, Wawan melihat ibunya sebagai seorang yang berbeda, lesu dan tak terawat. Soal operasi ibu, nanti saya bicarakan dengan Mila, kata Tamrin. Ibumu sudah parah, Mila. Harus dioperasi segera, kata Tamrin. Mila pun kaget. Ibunya memang sakit-sakitan, tapi mereka jarang periksa karena ekonomi yang sulit. Kau tentu tahu apa yang harus kau lakukan. Aku tidak membiayai pengobatan ibumu dengan daun. Kamu layani Tuan, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkan ibumu, Mila, kata Tamrin di perjalanan pulang. Mila pun termenung. Sudah kepalang basah, Mila menyetujui permintaan Tamrin. Selama hampir setahun, Mila harus menahan kengerian luar biasa setiap sosok itu datang. Sosok bermuka hitam legam itu membuat sekujur tubuhnya membeku menahan ngeri. Setiap ritual selesai, berhari-hari Mila tak nafsu makan. Tapi apa hendak dikata, ia terjebak semakin dalam. Nah, di luar ritual-ritual ini, Mila mulai ikut menikmati kekayaan yang didapat Tamrin. Ia sudah mulai kuliah sesuai keinginannya. Ibu Mila juga mulai sehat. Semua tampak begitu baik. Orang-orang memandang Mila dan Tamrin sebagai pasangan yang serasi. Tapi tidak bagi Wawan. Ia dapat merasakan perubahan pada kakaknya. Menurut Wawan, sebelum menikah, Mila itu lebih riang anaknya. Tapi setelah menikah, jadi lebih cool, hemat berbicara. Tapi waktu itu, Wawan mikirnya mungkin karena sudah menikah. Wawan sesekali menginap di rumah Tamrin, tapi ia tak betah. Hawanya aneh, pengap, dan tidak nyaman. Nah, bagaimana dengan hubungan Tamrin dan Mila? Kata Tamrin, Mila bukanlah istrinya. Ia menikahi Mila hanya sebagai kedok. Ia tak boleh menyentuh Mila, atau tuanya akan marah. Jadi sebenarnya, mereka tidur di kamar yang berbeda. Namun yang menyakiti hati Mila, Tamrin seringkali pulang membawa perempuan di depan matanya. Perempuan-perempuan itu tak lain adalah pemuas nafsu Tamrin. Nah, sementara itu, Mila juga sering mengalami peristiwa aneh. Ia sering ditemui sosok perempuan berambut lebat, bermata sayu, dan sesekali tampak tersenyum. Sambil tersenyum, ia tampak seperti sedang berbisik, "Pergilah, Mila." Sosok itu bahkan beberapa kali datang menemui Mila dalam mimpi. Tapi Mila tak berani bercerita ke siapapun. Mila benar-benar jadi perempuan yang tertutup. Di bulan ke-12, di suatu malam yang dingin, pukul 12 malam, Mila terbangun. Sosok itu berdiri di depannya. Mila sudah terlalu lelah. Ia memutuskan untuk mengajak sosok itu berbicara. "Siapa kamu?" "Aku pernah ada di posisimu, Mila," kata sosok itu. Kamu istrinya Tamrin?" kata Mila. Sosok itu pun mengangguk. Lalu sekian detik, kemudian tubuhnya seperti tertarik ke arah belakang. Ia berteriak keras. Ada ketakutan yang mengusirnya pergi. Tak lain dan tak bukan, itu adalah Tuan. Nampaknya Tamrin meminta Tuan memberikan penjagaan pada rumah itu. Tapi percakapan singkat itu membuat Mila penasaran. Seperti ada sesuatu yang hendak disampaikan sosok itu. Tapi bagaimana caranya? Nah, suatu waktu Mila pulang ke rumah. Disitulah Wawan iseng bertanya ke Mila. "Kakak ndak bahagiakah sama Bang Tamrin?" tanya Wawan. Kenapa kamu bertanya begitu, Wawan?" tanya Mila. Nggak apa-apa, Kak. Tak pernah sekalipun aku melihat kakak tersenyum lagi,"
Adapun hanya sesekali, kata Wawan. Ceritalah kak, tambahnya. Kamu kenal orang yang bisa jadi perantara gaib? Tanya Mila. Untuk apa kak? Tanya Wawan. Kenal atau tidak? Jawab saja. Wawan pun mengingat-ingat. Ia teringat seorang temannya yang di sekolah sering diledek karena bapaknya adalah seorang dukun. Maka hari itu juga Mila dan Wawan pergi. Mila masuk ke dalam, sedangkan Wawan disuruh menunggu di luar. Saat keluar, Mila tampak marah dan kesal. Ia baru saja mendengar sebuah rahasia. Jadi di dalam, Mila dibukakan pintu ke alam yang beda. Ia berjumpa mantan istri Tamrin. Sosok itu bercerita kalau ia ingin menyampaikan semua kebusukan Tamrin. Tapi setiap dia ke rumah itu, sosok hitam itu mengusirnya. Ia berterima kasih Mila mau menemuinya. Sosok itu bercerita kalau Tamrin itu licik. Ibu Mila yang sempat sakit tak lain adalah ulah Tamrin. Dia mengirim teluh agar Mila kasihan dengan ibunya, lalu mau diperbudak dalam ritual laknatnya. Makanya Mila marah besar. Wawan tak tahu apa-apa waktu itu, namun sepanjang jalan Mila tampak gusar. Wawan tak berani bertanya, walau penasaran masalah seperti apa yang dihadapi kakaknya. Sementara itu, Mila menyiapkan sebuah pembalasan. Jadi, dengan petunjuk ayah teman Wawan, Mila memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan sesuatu yang Tamrin sebut tuan. Mila tak menceritakan secara rinci cara ritual ini ke Wawan. Tapi salah satunya adalah Mila harus mengiris lengannya. Ia membuat Mila antara hidup dan mati karena kehabisan banyak darah. Antara sadar dan tidak, Mila merasa ada sosok yang mendekat. Ia kenal aroma itu. Dialah yang disebut tuan. Maka malam itu, tanpa sepengetahuan Tamrin yang sedang pergi dengan perempuan-perempuan penghiburnya, Mila meminta sesuatu kepada sosok itu, yaitu kematian. Dan ketika Tamrin pulang, ia merasakan sesuatu yang aneh mengikutinya. Sekelebat, ia melihat sosok tuan dari kaca mobilnya. Tuan, ada apa tuan? Apakah tuan marah? Apa kesalahan saya tuan? Tamrin pun panik. Aku bukan tuanmu. Aku telah punya budak yang baru, kata sosok itu. Lalu, pandangan Tamrin menjadi gelap. Ia menabrak sesuatu, membuat mobilnya terguling. Nyawanya seperti ditarik paksa dari tubuhnya. Tamrin pun meninggal dunia di tempat. Lalu apa yang terjadi dengan Mila? Ia melanjutkan hidup dengan terus mengabdi pada tuan. Kekayaan warisan Tamrin juga cukup untuk menghidupinya hingga sekarang. Mila emang pintar. Daripada harus diperbudak untuk orang lain, ia menjadi budak untuk dirinya sendiri. Walau sampai sekarang hal itu ia rasakan. Namun Wawan tahu karena Mila bercerita padanya. Wawan sering diminta menyiapkan ritual setiap bulan. Perasaan Wawan sampai sekarang campur aduk. Mau tidak terlibat, tapi harta dari ritual itu cukup menghidupinya dan keluarga. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini bisa diambil hikmahnya dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.